Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan maunanya kita bisa mengikuti puasa pada tahun ini. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah ke pangkuan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapat syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, terdapat 3 komponen yang terpenting dalam diri manusia, yaitu yang pertama adalah hati, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah lisan. Ketiga komponen ini bisa dikatakan baik jika kita bisa menjaganya dengan baik. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak mampu menjaga ketiga komponen ini, maka bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, ketiga komponen ini harus kita jaga dengan baik sehingga kita akan terhindar dari kezaliman dan perbuatan tercela. Adapun penyakit yang disebabkan oleh yang komponen pertama, yaitu penyakit hati, seperti ria, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling mampu, takabur, hasud, atau merasa tidak suka melihat orang lain atau temannya bahagia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Adapun penyakit yang kedua, yaitu yang disebabkan oleh lisan. Penyakit lisan berupa berbohong, seperti menipu, seperti ingkar janji, suka membuli atau mengolok-ngolok, dan lain sebagainya. Penyakit yang ketiga yang disebabkan oleh akal. Penyakit akal yaitu penyakit yang merasa percaya dirinya berlebihan, akhirnya menganggap orang lain tidak mampu. Intelektual tapi tidak berakhlakul karimah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bulan puasa merupakan ibadah yang paling intim antara makhluknya dengan kholiknya. Dan puasa juga merupakan amal ibadah yang paling tertua di peradaban manusia, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan inti berpuasa yakni meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjadi sarana mensucikan jiwa dan diri dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, dengan berzikir atau mengingat Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Al-Quran merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena yang diberikan oleh Allah kepada kita patutlah kita syukuri. Selain bernilaikan ibadah, membaca Al-Quran juga akan membuat hati kita menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quran, maka kita akan selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berbuat amal kebajikan pada bulan suci Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali semisalnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Oleh karena itu, marilah di momen bulan suci Ramadan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal ibadah kebajikan. Mungkin membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, atau menambah dengan ibadah sunnah-sunnah yang lainnya, sehingga kita bisa membersihkan jiwa kita dan hati kita dari perbuatan yang tercela. Semoga puasa kita dan amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kali ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal kebajikan bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kue bolu rasa pandan, belinya di toko Kang Bondan. Daripada melamun saat Ramadan, mending kita tadarusan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.